Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menindaklanjuti yang kemarin ya. Jadi beberapa hari ini kita harus stay di rumah. Jadi dikarenakan ya kita tidak berharap ya sebenarnya, karena seperti bencana COVID-19 ini kan cukup berbahaya, akan sangat berbahaya ya. Untuk penyebarannya semakin luas. Maka dari itu saya menghimbau ke teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk kalau kalian belajar di rumah ya belajar aja di rumah, nggak usah keluyuran. Terus kalau emang keperluannya, beberapa mahasiswa malam yang memang paginya harus bekerja, ya seperlunya aja, jadi bekerja langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Oke, gitu aja pesan saya. Nah, untuk selanjutnya, jadi menindaklanjuti beberapa tutorial yang sudah saya buat kemarin ya. Jadi mengenai manajemen user. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang namanya DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language itu apa? Jadi DDL ini lebih arahnya query atau perintah-perintah yang digunakan untuk menambahkan atau merubah struktur database. Struktur database apa aja yang bisa dirubah? Banyak. Bisa user, bisa tabel, bisa objek, dan lain-lainnya. Oke. Untuk menunjang itu sebenarnya udah tak bikin semacam handbook PPT sederhana ya. Jadi nanti link link downloadnya tak sertakan di description ya. Oke. Ya. Nah, jadi beberapa perintah DDL itu aja beberapa ya. Yang paling sering nanti pasti kalian temui adalah create, alter, drop ya. Terus kemudian grant, revoke. Yang grant sama revoke yang kemarin sudah kita pelajari terkait manajemen user. Kemudian bisa analyze information di tabel, index maupun cluster. Kemudian untuk menyediakan opsi untuk auditing, kemudian bisa menambahkan komentar gitu. Ini adalah fungsinya DDL. Oke, kayak create bisa buat apa aja, bisa tabel, function, sinonim dan sebagainya, alter, drop, replace, truncate, banyak lah. Nanti kita pelajari satu-satu cara bikinnya. Oke, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya ya, jadi teman-teman saya sarankan untuk masalah desain bisa pakai tools membantu ya, tools yang bisa membantu untuk desain. Biasanya kalau saya database itu yang saya tekankan untuk perancangan biasanya CDM-nya, conceptual data modeling, baru nanti didukung oleh PDM atau physical data modeling. Kalau saya biasanya pakai software Power Designer ya. Jadi kayak istilahnya lebih interaktif lah, tapi nanti tergantung kalian mau pakai apa, terserah kalian. Nggak saya batasi atau nggak saya wajibkan pakai apa gitu, enggak. Jadi terserah kalian mau pakai apa, yang penting kalian paham apa yang kalian gunakan gitu aja. Oke, jadi DDL ada create, alter, dan kawan-kawan. Nah, jadi untuk menunjang percobaan kita sekalian nyoba aja bikin new model untuk CDM atau conceptual data modeling yang sederhana aja untuk menunjang percobaan kita atau belajar kita hari ini. Contoh model name-nya jangan mahasiswa ya, kampus ini aja. Contoh. Nah, kita tunggu proses loadingnya ya. Nah, karena udah bisa kayak gini, kita bikin yang sederhana aja dari fakultas, jurusan, sama mahasiswa. Jadi entity, jadi tinggal dipilih di CDM diagram ini ada entity itu untuk kita bikin 3 entity ya. 3 entity pertama kita bikin tabel. Jadi untuk merefer suatu tabel, mewakili atau mempresentasikan suatu tabel, itu entity ini komponennya. Kita bikin paling atas dulu, fakultas.
Jadi ada general untuk ngasih komentar maupun name tabelnya, atributnya ini field yang akan diisi di atribut ya. Jadi contoh kita bikin fieldnya lah, fakultas kita bikin 2 field aja, ID fakultas sama nama fakultasnya apa. Ini data type-nya, tipe datanya apa, hanya integer ya, kita kasih integer. Fakultasnya apa, varchar, kita kasih serat, lengthnya berapa, panjang varcharnya berapa, ini contoh. Nah jadi fakultas, kemudian kita bikin jurusan, namanya kita kasih jurusan, kemudian name-nya ID jurusan sama nama jurusan. Tipe datanya kita isi, sesuaikan aja dengan tipe fieldnya, jadi diisi apa. Oke, nah jurusan udah. Oke, teman-teman perlu tahu, jadi dari fakultas sama jurusan ini hubungannya apa. Jadi kalau kita lihat real case-nya, contoh kasus sebenarnya, jadi dari fakultas, satu fakultas itu pasti memiliki banyak jurusan, tapi satu jurusan hanya pasti dimiliki satu fakultas saja. Maka dari itu relasi yang cocok adalah one to many ini. Nih, jadi tinggal relationship, kita klik, kita drag and drop ke masing-masing tabelnya yang dihubungkan. Diklik ini, cardinalities ini untuk menentukan apa, one to many ya, jadi dari fakultas ke jurusan bener, satu fakultas banyak jurusan. Oke, udah betul. Oke, bener. Nah kita bikin mahasiswa, contoh aja nih, mahasiswa, kalau istilahnya kan ada ID atau kode mahasiswa ya, atau NPM lah istilahnya, NPM atau nomor pokok mahasiswa, atau yang biasanya punya apa, NIM, nomor induk mahasiswa, ya terserah lah diisi apa. Kita kasih NPM varchar aja ya, varchar tak kasih 20 ini. Ingat, oh ya, primary key apply, sorry, ini kita kasih primary key nya P ya, P nya diklik nanti otomatis jadi primary key, salah satu aja. Jadi yang kode, nanti kode yang merupakan istilahnya apa ya, yang dijadikan acuan suatu tabel itu kita sebut primary key. Nah ini jurusan, nama entity titiknya ya mahasiswa, sorry belum tak kasih, mahasiswa NPM ya, nama biasanya, nama itu varchar, kita kasih nilainya 100 karakter artinya. Nama kita kasih alamat, telepon. Nah, ini telepon. Sekarang semuanya pasti punya HP ya, jadi kita kasih nomor telepon. Cara aja. Oke, nah contoh ini aja, karena bikin sederhana aja untuk contoh kasus aja. Dari jurusan ke mahasiswa, satu jurusan pasti banyak mahasiswa ya, jadi one to many. Cuman kalau mahasiswa pasti ya cuma punya satu jurusan aja di kampus itu gitu. Oke, udah bener, kita cek cardinalities-nya bener ya, dari jurusan ke mahasiswa one to many. Oke, jadi ini kan berupa konseptual. Nah, yang kita tuangkan di Oracle nanti bukan konseptualnya, tapi physical PDM-nya atau physical data modeling. Caranya gimana? Tinggal klik tools ya kan, kemudian cari generate physical data modeling, diklik aja. Nah nanti tinggal general, ini set default aja. Terus kalau kalian mau database-nya apa, Oracle atau apa, bisa dipilih di sini.
Rekel namanya 11G ini ya, versi kalian tinggal apply. Oke. Nah, resultnya kayak gini. Jadi berhubung kita kemarin sudah pernah saya jelaskan di kelas ya, jadi kalau kita punya hubungan one to many, contohnya dari fakultas ke jurusan one to many, maka kode fakultas atau primary key dari fakultas akan masuk ke tabel jurusan tapi sebagai foreign key. Kecuali kalau sifatnya nanti many to many. Kalau many to many nanti beda lagi, dia akan menghasilkan tabel baru. Nah, contoh jurusan ke mahasiswa, ID jurusannya masuk ke tabel mahasiswa sebagai foreign key. Jadi untuk mengetahui mahasiswa ini jurusan apa sih, sudah ketahuan dari ID jurusannya gitu. Oke, kita create aja. Seperti create aja langsung, coba di Oracle-nya, coba di Oracle-nya. Oke, di Oracle itu kita harus sebelum kita create tabel, ingat kita harus login ke user dulu. Kita masuk SQL Plus. Oke, kita tunggu masuk SQL Plus. Oke, masuk login sebagai user yang sudah kita bikin. Nah, kalau yang teman-teman yang belum tahu cara bikin user, bisa cek di video saya sebelumnya. Passwordnya apa? 1, 2, 3, 4 ya. Kemarin kita bikin itu. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat ini kosong ya tabelnya. Tabel name from user underscore tables. Nih, ini belum ada tabel sama sekali ya, belum ada tabel sama sekali. Oke, kita bikin. Oh ya, sebelum bikin tabel pastikan user yang sudah kalian bikin sebelumnya itu punya akses untuk login sama bikin tabel gitu. Jadi kalau nggak bisa ya kalau belum punya akses itu ya belum bisa login maupun belum bisa bikin tabel. Jadi pastikan grantnya nanti sudah atau aksesnya sudah include untuk create tabel dari usernya. Oke, kita bikin dulu tabel yang paling atas. Jadi dari yang paling atas kan ini fakultas, jadi kita bikin tabel fakultas dulu. Oke, berhubung tabel ini cukup panjang ya, cukup panjang, jadi kita bikin dulu di text editor. Saya pakai Sublime, teman-teman boleh pakai Notepad atau Notepad++ atau dan lainnya, atau Sublime sama kayak saya juga nggak apa-apa. Yang intinya ini mempermudah ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngetik panjang kemudian di enter di SQL Plus command prompt sini dan error, itu dikembalikannya susah. Jadi mending diketik dulu di text editor, kalau selesai di copy paste. Nanti kalau error tinggal yang di text editor itu diedit, setelah selesai baru di copy paste lagi ke SQL Plus-nya, daripada ngetik lagi satu persatu di SQL Plus ketika ada error terjadi. Oke, gitu ya. Itu jadi alasannya kenapa kita butuh text editor tambahan ketika kita ngetik di SQL Plus. Oke, kita bikin tabel jurusan. Bikin tabel itu sintaksnya seperti ini. Nanti tak kasih handbook sederhananya. Nah, sintaksnya seperti ini: create tabel, nama tabelnya apa, kemudian fieldnya tipe data, fieldnya tipe data, kawan-kawan. Oke, gitu. Kita bikin tabel fakultas dulu. Tabel fakultas mana ya tadi? Nah, isinya di fakultas sama nama fakultas. Kita bikin create tabel fakultas gini ya. Create tabel fakultas, namanya apa aja? Yang pertama ID fakultas, tipe datanya integer ya, terus nama fakultas sebagai ini varchar, namanya varchar berapa ya tadi, coba cek.
100 benar, varchar 100 gini. Oke, ini kita sudah bikin tabel fakultas. Jangan lupa titik koma ya. Ingat di sini di tabel fakultas ada primary key. Ada primary key, yaitu di fakultas jadikan primary key. Jadi primary key ini dia termasuk constraint ya, kalau dalam Oracle istilahnya. Jadi kita tambahkan dulu constraint untuk primary key. Caranya gimana? Tinggal kita kasih aja koma lagi ya, constraint. Nah, berarti kita nambahkan constraint ya. Constraint, nama constraintnya apa? Namanya PK atau primary key fakultas ini. Terus primary key ya kan, primary key. Nah, dalam kurung, yang di dalam kurung ini adalah field yang kita jadikan sebagai primary key ini. Oke, nggak usah koma karena ini sudah kurung terakhir ya. Tuh, kita copy terus kemudian kita paste di sini. Kalau sudah kita enter. Oke, tabel created. Untuk ngecek tabel ini strukturnya kayak gimana, pakai description ya. Caranya DESC, nama tabelnya apa? Namanya nama tabelnya fakultas gini. Nah, udah ketahuan ID fakultas, nama fakultas. Oke, kita sudah bisa bikin tabel fakultas ya. Kemudian selanjutnya kita bikin tabel jurusan. Tabel jurusan isinya ID jurusan, ID fakultas, nama jurusan. Oke. Ingat di sini ada ID fakultas sebagai FK atau foreign key. Nanti cara bikinnya kita coba pelajari sendiri. Oke. Kita bikin, nah sama, copy paste aja ya. Jadi create tabelnya ganti jurusan. Jurusan ID-nya ID jurusan ya. Oh sorry, tinggal ini aja. ID jurusan integer, ID fakultas integer ya, sesuai dengan ini ya. Terus nama jurusan varchar 100. Oke, nah ini primary key nya ID jurusan. Oke, nah di sini ID fakultas ini kan dia punya istilahnya apa ya, istilahnya sebagai foreign key. Berarti kita perlu nambahkan foreign key di sini. Kita tambahkan constraint foreign key. Nah, foreign key. Oh sorry, sebelum foreign key perlu nama constraint-nya dulu. FK jurusan fakultas ini pokoknya. Foreign key. Nah, foreign key-nya dari ID fakultas. Nah, field yang kita jadikan foreign key kan ID fakultas. References. Nah, references. Nama tabelnya apa ya? Nama tabelnya apa? Contohnya nama tabelnya, oh ya, nama tabelnya kan dari tabel fakultas ini sebagai induknya. Fakultas, terus baru nama fieldnya apa? Fieldnya adalah ID fakultas. Nah, ini artinya apa? Jadi saya jelaskan. Kalau foreign key ID fakultas, references tabel fakultas ID fakultas ini artinya kayak gini. Jadi kita bikin foreign key ID fakultas yang direferensikan dari tabel fakultas dan direferensikan dari field ID fakultas di tabel fakultas. Jadi nanti isi dari ini akan tergantung pada tabel fakultas, gitu intinya. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Di sini ya. Di fakultas. Oke, kita coba copy ya, kita run di sini. Nah, kalau sudah di enter,
Ini error, mohon maaf. Nah ini errornya ini ya, PK fakultas. Saya belum saya rename ya, jangan PK fakultas karena namanya sama kayak ini pasti error. Ini ganti PK jurusan. Maaf, salah ya tadi, salah penamaan. Oke, tinggal di copy paste lagi gini. Nah tinggal di enter. Oke, tabel created tinggal kita cek apakah sudah benar. Di ESC nama tabelnya jurusan. Oke, sudah. ID jurusan, ID fakultas, nama jurusan. Oke, itu sudah. Berarti kalau kita pengen lihat tabelnya, tabel apa aja yang ada di sini, tinggal table name from user underscore tables. Gini. Ada dua, fakultas sama jurusan gitu ya, fakultas sama jurusan. Oke, selanjutnya kita masih belum bikin tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa kita belum bikin. Coba kita bikin NPM ID jurusan, nama, alamat, telepon. Kita bikin ya. Di sini ada ada primary key-nya NPM, foreign key-nya ID jurusan. Oke, terus kita coba bikin create tabel ya, mahasiswa ini. Nah tadi yang pertama adalah NPM, tadi kita kasih varchar 20 ya. Kemudian kita bikin yang sederhana aja, ada nama, varchar 100. Maaf, tadi di sini ada foreign key dulu ya, ID jurusan ya. Kita bikin ID jurusan, sebagai foreign key ya. Kita kasih integer dulu ya nanti. Terus nama, varchar 100 ya. Kemudian alamat varchar 200 ini. Kemudian apalagi ya, berarti ya, telepon varchar 20, telepon varchar 20 ya, telepon varchar 20. Oke, ini. Nah di tabel mahasiswa ini kita coba ya, gimana sih kalau kita kelupaan ngasih primary key sama foreign key dalam kondisi tabelnya udah terbuat, udah jadi. Kalau udah jadi nggak usah risau kalau lupa primary key atau foreign key. Nanti kita tinggal bikin lewat modif tabelnya dengan query yang namanya alter ya. Kita copy di sini, kita copy ya, kita di sini. Nah oke, tabel create. Nah namun ini belum kita pasang constraint baik primary key maupun foreign key. Istilahnya kita kalau kelupaan gimana ya, nggak perlu takut, kita tinggal kita kasih pakai metode alter itu untuk memodifikasi objek atau tabel. Caranya kalau ada tabel mahasiswa mau kita tambahkan primary key NPM gini, tinggal kita kasih istilahnya alter ya, untuk modifikasi namanya alter tabel, nama tabelnya yang kita modif contohnya mahasiswa. Terus kita tambahkan primary key, tinggal untuk menambahkan tinggal kasih query atau sintak add constraint. Nah, nama constraintnya apa, namanya PK MHS ini ya, atau primary key mahasiswa. Terus tipe constraintnya primary key ya, tipenya. Terus kemudian fieldnya apa, NPM gini. Oke, ini untuk nambahkan apa itu primary key di tabel mahasiswa bila kita kelupaan dan tabelnya udah jadi. Tinggal kita copy di sini, kita enter. Oke, tabel alter. Berarti kalau kita
tinggal deskripsikan tabel atau melihat struktur tabel mahasiswa, dia NPM-nya udah berubah ya, jadi sudah berubah menjadi primary key ya, primary key. Terus kemudian gimana kalau ID jurusan ini juga kelupaan masang foreign key-nya? Tenang aja, kita tinggal bikin modif, bikin di sini alter tabel ya, sintaknya tinggal sama, mahasiswa, add constraint juga. Nama constraint-nya apa? Namanya FK MHS jurusan atau foreign key mahasiswa jurusan. Tipenya apa? Karena tipenya foreign key, kita kasih foreign key. Nama istilahnya, nama fieldnya apa? Fieldnya kan ID jurusan ya, ID jurusan gini. Terus references dari mana? Dari tabel jurusan. Jadi direferensi dari tabel jurusan, ID jurusan gini. Oke. Nah, kalau udah gini sama jadi teman-teman mau pakai yang model kayak gini, jadi bikin tabel sekaligus bikin constraint-nya PK maupun FK, atau bikin tabel dulu terus baru dimodif untuk constraint-nya, nggak masalah, pilih aja yang kalian suka, yang mana, yang nyaman yang mana. Pokoknya tabel itu strukturnya nanti terbikin dengan benar atau terbuat dengan benar gitu. Oke, kita copy, kita paste di sini, enter. Nah, tabel alter. Jadi kita udah berhasil bikin constraint ya. Terus cara melihat constraint-nya gimana? Ingat tadi sama kayak saya menunjukkan cara melihat tabel ya. Jadi ada objek namanya user tables untuk menyimpan tabel, sama user constraints untuk melihat constraint. Caranya tinggal dilihat aja di ESD user_constraints ini. Nah, muncul banyak, kita tinggal pilih aja constraint name, constraint type, sama tabel name aja. Jadi tinggal select constraint name ya, terus constraint type dipilih aja. Jadi kalau teman-teman mau nyalek yang mana terserah, jadi yang perlu aja yang sekiranya informasinya yang kalian butuhkan aja. Yang nggak usah diselect, karena nanti yang keluar pasti panjang dan banyak gitu. From user_constraints gini. Nah ini jadi kalau ada si model kayak gini ya, itu berarti hasil constraint yang di drop. Kebetulan saya sudah pernah pakai user ini dan mengedrop beberapa constraint, jadi hasilnya kayak gini. Khusus yang sudah kita pakai C, constraint name-nya FK jurusan, FK mahasiswa jurusan ya kan. Constraint type tabel name, R itu menandakan dia foreign key ya, R menandakan foreign key. Terus kalau P itu dia menandakan primary key gitu, primary key. Oke, itu aja terkait cara bikin tabel. Nanti untuk detail selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe sama komen ya, like juga kalau perlu. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, insya Allah pasti saya balas. Oke, gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.